Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, serta salam penuh kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan para sesepuh di seluruh pelosok negeri. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganugerahkan kesehatan, ketentraman hati, serta rezeki yang mencukupi kebutuhan harian dan membawa kebahagiaan bersama anak serta cucu tercinta. Pembuka 1 menit ini mohon didengarkan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, izinkan kami mengajukan satu pertanyaan dengan jujur. Pernahkah sebelum waktu subuh, bahkan sebelum azan terdengar, tangan Bapak atau Ibu sudah lebih dulu meraih ponsel? Bukan karena ada kabar genting, bukan pula karena keluarga sedang sakit, melainkan karena satu harapan sederhana. Siapa tahu pagi ini saldo di rekening bertambah. Pernahkah Bapak atau Ibu berdiri cukup lama di depan mesin ATM, menatap layar dengan mata penuh harap sambil berdoa dalam hati, mudah-mudahan kali ini benar. Namun saat angka itu muncul, saldonya tetap sama. Tidak bertambah, tidak berubah. Jika Bapak dan Ibu pernah mengalami hal ini, silakan jawab dengan jujur di kolom komentar nanti. Pernah ataupun tidak pernah, video ini tidak akan menjanjikan uang. Video ini juga tidak menawarkan harapan palsu, tetapi video ini ingin menjaga hati Bapak dan Ibu agar tidak terus-menerus terluka oleh kekecewaan yang sama. Sebab yang paling berharga di masa pensiun bukan hanya soal uang, melainkan ketenangan batin. Saksikan hingga akhir, karena di penghujung video ini Bapak dan Ibu akan benar-benar memahami bagaimana sistem pensiun berjalan, mana informasi yang layak dipercaya, dan mana yang hanya memanfaatkan harapan. Pendahuluan, Bapak Kemuda Semaka dan Ibu yang kami muliakan, video ini kami sampaikan dengan niat yang lurus. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk memadamkan harapan, melainkan untuk menjaga perasaan dan hak Bapak serta Ibu semua. Mulai dari pensiunan guru yang telah mencerdaskan generasi bangsa, pensiunan ASN yang menggerakkan roda pemerintahan, hingga pensiunan TNI dan Polri yang menjaga negeri ini siang dan malam dari Sabang sampai Merauke. Kami memahami bahwa masa pensiun bukanlah masa yang ringan. Penghasilan tidak lagi sebesar ketika masih aktif bekerja. Kebutuhan hidup tetap berjalan, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat. Di sisi lain, kabar yang beredar seringkali membuat hati menjadi gelisah. Izinkan kami bertanya kembali, menurut Bapak dan Ibu, apa yang paling menyakitkan di usia senja? Kekurangan uang atau harapan yang dipatahkan berulang kali? Silakan simpan jawabannya dan tuliskan nanti di kolom komentar. Cerita pagi yang sering terjadi. Coba bayangkan sebuah pagi yang hening. Udara masih dingin, jalanan pun masih lengang. Bapak atau Ibu terbangun bukan karena tubuh terasa sakit, melainkan karena pikiran belum tenang. Pesan dari grup WhatsApp semalam masih terngiang di kepala. Katanya rapel besar sudah cair. Katanya semua pensiunan dapat. Katanya hari ini pasti masuk. Dalam pikiran sudah tersusun rencana sederhana namun penuh arti. Ingin membeli beras untuk beberapa bulan ke depan. Ingin melunasi utang kecil di warung agar tidak merasa sungkan lagi. Ingin memperbaiki dinding rumah yang mulai retak. Ingin membelikan cucu sesuatu yang sudah lama dijanjikan. Namun semua rencana itu seketika runtuh ketika saldo tidak berubah. Bapak dan Ibu, rasa sedih itu bukan karena kita tamak. Kesedihan itu hadir karena kita sudah menaruh harapan. Jika pengalaman ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, tuliskan nanti di komentar dengan kalimat seperti saya. Mengapa hoax selalu menyasar pensiunan? Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita berbicara secara jujur dan terbuka. Mengapa berita bohong tentang uang begitu sering menargetkan pensiunan? Jawabannya bukan karena Bapak dan Ibu kurang cerdas. Bukan itu. Justru karena Bapak dan Ibu adalah pribadi yang jujur, lurus, dan terbiasa mempercayai informasi dari orang yang dikenal. Pembuat hoax sangat memahami satu hal. Pensiunan memiliki kebutuhan nyata dan rasa keadilan yang kuat. Setelah puluhan tahun mengabdi, muncul perasaan yang wajar. Seharusnya negara memperhatikan kami. Perasaan wajar inilah yang kerap dimanfaatkan. Judul video dibuat sensasional. Kata-kata seperti resmi, fix, bocoran pusat, pasti cair hari ini digunakan tanpa dasar hukum. Nada suara pembicara dibuat meyakinkan, seolah-olah ia memiliki akses langsung ke kementerian. Kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, pernahkah merasa ragu terhadap suatu berita, tetapi tetap berharap berita itu benar? Jika pernah, nanti tuliskan, saya ragu tapi berharap. Pesan berantai. Sebagian besar hoaks tidak datang dari televisi resmi atau situs pemerintah. Hoaks justru datang dari pesan berantai, dari grup WhatsApp keluarga, grup alumni, atau grup purnawirawan. Karena yang mengirim adalah orang yang kita kenal, kita cenderung langsung percaya. Padahal seringkali orang yang mengirim pun hanya meneruskan pesan. Akibatnya sangat serius.
Ada yang berani berutang karena yakin uang akan cair. Ada yang sudah terlanjur berjanji kepada cucu. Ada pula yang menjadi mudah marah karena merasa dibohongi. Menurut Bapak dan Ibu, apakah hoaks soal uang lebih berbahaya dibanding hoaks lainnya? Silakan tuliskan pendapat Bapak dan Ibu nanti. Negara tidak bekerja berdasarkan kata orang. Bapak dan Ibu, negara tidak pernah membagikan uang hanya berdasarkan rumor. Negara bekerja dengan aturan tertulis yang disebut peraturan pemerintah. Jika sebuah video tidak menyebutkan nomor peraturan pemerintah, tidak mencantumkan tanggal penetapan, dan tidak diumumkan melalui media resmi, maka informasi tersebut patut diragukan. Coba gunakan logika. Jika benar ada dana triliunan rupiah untuk jutaan pensiunan, mungkinkah hanya dibocorkan lewat satu video di internet? Menurut Bapak dan Ibu, masuk akal atau tidak? Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Peran sebenarnya PT Taspen. Banyak kemarahan diarahkan kepada Taspen. Padahal Taspen bukanlah pembuat kebijakan. Taspen hanyalah pelaksana. Taspen hanya dapat membayarkan dana jika ada perintah resmi dari pemerintah. Tanpa dasar hukum yang jelas, Taspen tidak diperbolehkan mencairkan uang Rp1 pun. Jika melanggar, risikonya adalah pidana. Jadi ini bukan soal mau atau tidak mau, melainkan boleh atau tidak boleh. Kami ingin bertanya, Bapak dan Ibu lebih memilih menunggu lebih lama tetapi aman, atau cepat tetapi berisiko? Silakan jawab nanti. Semua pensiunan mendapat jumlah yang sama. Salah satu kebohongan terbesar adalah klaim bahwa semua pensiunan akan menerima nominal yang sama. Faktanya, sejak dulu pensiun dihitung berdasarkan golongan, masa kerja, dan tunjangan. Jika ada yang mengatakan semua mendapat angka yang sama, itu jelas menyesatkan. Menurut Bapak dan Ibu, lebih baik mengetahui fakta meskipun nilainya tidak besar atau dijanjikan angka besar tetapi palsu. Kondisi hukum tahun 2026. Hingga saat ini, dasar hukum yang digunakan masih peraturan pemerintah tahun 2024. Belum ada aturan baru mengenai rapel khusus. Dalam hukum, aturan lama tetap berlaku sampai ada pengganti yang sah. Proses penyusunan aturan baru itu panjang dan harus dilakukan dengan hati-hati. Menurut Bapak dan Ibu, lebih baik lambat tetapi pasti, atau cepat tetapi berantakan. Dampak hoaks bagi kesehatan. Hoaks tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga berdampak pada kesehatan. Pikiran menjadi tidak tenang, tidur terganggu, tekanan darah meningkat, padahal masa pensiun seharusnya menjadi masa menikmati hidup. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa ketenangan hati nilainya lebih mahal daripada uang? Jika sepakat, silakan tulis setuju. Fakta Januari 2026. Untuk bulan Januari 2026, gaji pensiun rutin tetap dibayarkan sesuai jadwal. Tidak ada rapel misterius. Pastikan data Bapak dan Ibu selalu valid. Setiap perubahan status keluarga perlu dilaporkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Penutup dan ajakan. Bapak dan Ibu yang kami cintai, masa pensiun adalah masa panen. Jangan biarkan masa ini dirusak oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Jika video ini memberi ketenangan, silakan bagikan kepada rekan-rekan pensiunan lainnya. Tuliskan doa dan harapan Bapak serta Ibu untuk tahun 2026 di kolom komentar. Terima kasih atas seluruh pengabdian Bapak dan Ibu. Kami bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.